Kita masuk ke bagian testimoni. Ya, mungkin Pak Sandy bantu dengan slide-nya. Ya, baik teman-teman, kita dengarkan testimoni kali ini datang dari Bali ya, dari Pak Igede Suliantara, ya seorang bronze agency yang bergabung di 3i Networks di Juli 2017 dan saat ini berposisi bronze agency dan latar belakangnya adalah mantan perawat ya. Tadi sempat briefing, saya juga kaget ya, mantan perawat selama 20 tahun bertahan ya sebagai perawat dan apa yang didapatkan di sana nanti kita akan sharing dan kemudian bagaimana juga dengan di 3i Networks ini ketika beliau memutuskan untuk bergabung di 3i Networks, teman-teman kehidupannya berubah drastis ya. Pas ketika resign pun beliau pada waktu itu tidak tahu bisnis apa yang harus dilakukan dan tiba-tiba datanglah seperti sebuah keajaiban bertemulah dengan bisnis 3i Networks ini. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, ada Pak yang sebelah kiri yang ada wanitanya juga di mobil, ini adalah istri dari Pak Gede ya. Istrinya sudah seorang silver agency yang mereka sama-sama berprestasi juga di bisnis ini dan mewujudkan impiannya bersama-sama ya. Kita langsung saja mendengarkan kisah sukses dan perjalanan sukses dari Pak Gede bersama dengan keluarga, tapi kali ini hanya Pak Gede dulu. Ya, baik. Selamat malam Pak Gede. Baik, selamat malam Bu Esther. Apa kabar hari ini Bu Esther? Tentu luar biasa ya. Ya, gimana Pak Gede di Bali? Bali sampai hari ini bersyukur masih kondisi sangat kondusif. Kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Luar biasalah Bu Esther. Ya, baik. Luar biasa ya Pak Gede. Pak Gede mungkin bisa ceritakan sedikit ya perjalanannya di 3i Networks ini sebelumnya bagaimana kehidupan sebagai seorang perawat selama 20 tahun ya, itu waktu yang sangat lama sekali ya. Mungkin sedikit bercerita ya suka dukanya sebagai seorang karyawan dan juga seorang perawat tentunya beruntung saat ini nggak jadi perawat ya, tapi menjadi seorang pebisnis. Kalau enggak mungkin Pak Gede masih ngurusin menjadi seorang pejuang di garis depan yang juga mungkin membantu pasien-pasien yang ada. Iya, oke Bu Esther. Baik Bu Esther, sebelumnya izinkan saya menyapa seluruh sahabat 3i Network Indonesia dimanapun berada hari ini. Semoga kita semua, teman-teman, Bapak Ibu semuanya hari ini tetap dalam keadaan sehat walaupun kita ada di tengah kondisi pandemi ya, tapi bersyukur kalau kita semua masih diberikan kesehatan karena itulah sesungguhnya yang paling utama saat ini. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, saya berkenalan lebih detail. Nama saya Gede Suliantara, saya asli orang Bali, saya dari Singaraja tepatnya, di sebuah kabupaten di ujung utara Pulau Bali, jadi saya dari Singaraja. Nah, mengenai latar belakang, tepatnya tahun 1997, jadi saya sudah lulus sekolah perawat itu tahun 97, dan saya langsung saat itu masuk ke dunia kerja. Jadi karena memang ketika awal dulu bergabung, jadi awal dulu saya masuk ke sekolah perawat, maksud saya tujuan utamanya adalah supaya ketika nanti lulus saya bisa langsung bekerja. Nah, cepat bekerja itulah paradigma dulu. Nah, paradigmanya ketika saya sudah bekerja, saya berpikir dengan cepat bekerja saya akan bisa sukses seperti itu dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, 2 tahun bekerja di rumah sakit waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk pindah bekerja karena ada tempat bekerja yang menurut saya saat itu lebih bisa membuat saya meniti karir gitu. Dan akhirnya saya memang berkarir di sebuah perusahaan swasta nasional, jadi ada di seluruh Indonesia bahkan ya, perusahaan besar ya di bidang laboratorium kesehatan. Saya berkarir di sana cukup lama, mulai dari nol juga dari staff, kemudian saya pernah menjadi supervisor, dan terakhir setelah 10 tahun bekerja kurang lebih, saya ada terakhir di posisi manajer, jadi pernah juga menjadi customer service manager gitu. Jadi itu saya jalani tepatnya 20 tahun jadi seorang perawat, dan terakhir berkarir benar-benar saya berjuang
dan meniti karir itu 18 tahun terakhir. Jadi tepatnya sampai bulan April 2017. Gitu. Jadi sampai segitulah perjalanan saya sebagai seorang perawat Western. Gitu. Jadi itu sebelum kenal 3i Network. Gitu. Oke, baik Pak Gede. Jadi 20 tahun ya sempat juga memulai usaha gitu, dan bagaimana ketika mulai mengenal 3i Networks ya, selama menjalankan 3i Networks, kalau kita flashback ke belakang, tentunya ada hal-hal yang banyak hal yang perlu disyukuri tentunya Pak. Nah, mungkin kita sedikit perbandingan ya Pak ya, bagaimana dengan kehidupan menjadi karyawan selama ya di atas selama puluhan tahun lamanya, bagaimana mengelola keuangan ya, tentunya bekerja pasti ada keuangan. Nah, bagaimana mengelola keuangan, kondisi keuangan sebelum dan sesudah di 3i Networks ini, karena yang kita tahu bahwa di 3i Networks inilah yang mengajarkan kita ya lebih bijak lagi mengelola keuangan. Baik, Western. Nah, ini sesungguhnya yang kalau boleh saya bilang, saya pribadi sudah mengalami secara langsung betapa sebenarnya kebanyakan dari kita ketika kita sudah bekerja, punya penghasilan, kadang-kadang kita lupa untuk berpikir, menyisihkan, mengelola, dan bagaimana seandainya suatu saat nanti kita sudah tidak lagi bekerja. Memang ada beberapa orang yang mungkin dari awal sudah berpikir seperti itu, tapi kalau boleh di persentase, mungkin persentasenya tidak lebih dari 10% mungkin gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, jadi ketika saya sebelum kenal 3i Network, saya bekerja, income tentunya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar, sebenarnya sangat lumayan gitu, Bu. Nah, tetapi dari income yang saya dapatkan itu, yang kalau boleh dibilang sebenarnya sedikit menyesal, Bu, kalau ingat hari ini gitu ya. Kenapa tidak sedari dulu itu saya berpikir untuk mengelola keuangan saya, memulai menyisihkan. Nah, karena apa? Ketika 20 tahun bekerja, yang paling saya rasakan adalah saya tidak pernah yang memiliki yang namanya tabungan jangka panjang. Tidak pernah terpikir sama sekali. Kenapa? Karena saya hanya berpikir hari ini saya gajian, cukup untuk membayar biaya-biaya yang saya butuhkan setiap bulan, biaya sehari-hari, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian bulan depannya sudah gajian lagi, seperti itu. Itulah berjalan terus. Seiring berjalannya waktu tidak terasa ternyata sudah 20 tahun gitu. Nah, tibalah waktunya ketika masuk di tahun ke-20 tiba-tiba saya memiliki sebuah rasa, kalau boleh saya bilang, rasa jenuh yang entah dari mana datangnya, yang menyebabkan saya benar-benar ingin berhenti bekerja. Tanpa sebenarnya kalau saya ditanya waktu itu kenapa sih berhenti, mengambil sebuah keputusan sangat tidak populer ketika ada di posisi yang banyak orang cari di luaran sana, manajer di sebuah perusahaan besar gitu ya. Kenapa sih memutuskan berhenti? Sesungguhnya saat itu saya bingung untuk menjawab secara jelas. Tapi yang saya rasakan adalah benar-benar ngerasa jenuh dan saya harus keluar dari situasi itu gitu. Karena saya pengen banget punya waktu yang bisa saya kelola sendiri, bisa punya waktu-waktu untuk orang tua, untuk keluarga dan sebagainya, tetapi punya penghasilan yang saya nanti saat saya tidak bekerja lagi, saya tidak harus berjuang keras lagi di masa tua untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Itu yang terlintas saat itu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan, Bu? Jadi setelah saya resign, hal pertama yang saya pikirkan adalah saya harus mulai berbisnis. Tapi bingung juga mau bisnis apa gitu. Nah, akhirnya saya cari informasi, dan ketemulah saya sebuah bisnis yang saya pikir ini sederhana, kalau boleh dibilang tidak perlu buat barang sendiri, tetapi tinggal beli barangnya, kemudian dijual ke orang, cari pelanggan, dan dapat keuntungan dari situ. Akhirnya jadilah saya mulai berbisnis buka toko gitu. Jadi buka toko kelontong, Bu. Jadi kebutuhan sehari-hari, beras dan sebagainya. Nah, itu saya lakukan mulai bulan Januari 2017. Jadi sebelum saya resign, saya sudah rintis dulu. Karena sudah persiapan resign di bulan April. Nah, bulan April saya benar-benar resign dan kerjakan bisnis saya sendiri. Nah, di awal saya ngerasa, wah enak juga ya punya bisnis, bisa diatur waktu, itu sudah saya rasakan kebahagiaan yang luar biasa di awal adalah bisa mengelola waktu sendiri. Padahal saya belum tahu apakah bisnis saya ini akhirnya sukses atau tidak, karena namanya juga tidak punya pengalaman, baru merintis gitu, Bu. Nah, 3 bulan berjalan bisnis saya, di bulan April saya full resign, kemudian saya jalankan fokus bisnis ini, masuklah di bulan Juli 2017. Nah, saat itulah datang sebuah, kalau boleh saya bilang inilah penyelamat kehidupan saya yang sesungguhnya,
Jadi saya ditawarkan peluang 3i Network yang ketiga kalinya waktu itu. Jadi pertama udah ditawarin di April, saya masih abaikan. Di bulan Juni saya ditawarin lagi, saya masih abaikan. Akhirnya bulan Juli 2017 saya ditawarin oleh istri saya. Jadi istri saya cerita tentang peluang ini, walaupun di awal saya tolak ya, tapi akhirnya beliau datang bersama leader. Jadi diundangkan leadernya untuk menjelaskan secara detail program ini ke saya. Nah, disitulah sebenarnya saya baru kenal 3i Network. Jadi yang terpikir oleh saya pertama kali adalah bagaimana saya mengelola keuangan, karena dulu saya 20 tahun bekerja, seperti tadi saya bilang, nggak pernah punya tabungan. Jadi saya terlintas, saya harus menyiapkan masa pensiun, saya harus menyiapkan dana pendidikan untuk anak saya. Itu yang terlintas saat itu. Nah, tetapi karena saya akhirnya diajak belajar oleh leader saya, diajak ke pertemuan, waktu itu dikenalkan sistem, dikenalkan dengan leader saya yang luar biasa, di Bali banyak membimbing saya. Jadi kalau boleh saya sebut, Bapak Komang Oka Saputra, mungkin beliaulah orang yang selama ini sangat banyak membimbing saya. Nah, di situ cikal bakalnya saya mulai melihat ini peluang luar biasa. Bisnis, modelnya hanya ditabung, diinvestasikan, punya perlindungan asuransi, tetapi ternyata punya peluang yang luar biasa. Nah, akhirnya mulai Juli 2017 itu saya kerjakan, dan ngerjakannya adalah sekeluarga, Bu. Nah, ini yang menurut saya buat Bapak Ibu teman-teman semuanya, hebatnya 3i Network adalah bisnis yang bisa dikerjakan sekeluarga. Istri saya join, kemudian ngajak saya, ngajak anak saya, dan ngajak juga ibu mertua saya. Jadi sekeluarga kami join di 2017 itu. Gitu. Nah, jadi kami kerjakan bareng-bareng. Saya juga sangat banyak berterima kasih kepada leader-leader saya yang sangat membantu. Kemudian saya juga bahu-membahu dengan istri saya, karena saya sadar istri saya juga sambil masih bekerja sebagai karyawan, dengan segala kesibukannya, saya support beliau, saya bantu banyak juga untuk mengembangkan tim-timnya, dan bersyukur sampai hari ini kami semua bisa menikmati income dari program luar biasa ini. Istri saya seorang silver agency, saya sendiri dilayakkan jadi bronze agency itu di bulan Oktober 2018, kalau boleh dibilang setahun lebih dikit ya. Kemudian anak saya juga yang hari ini masih berumur 16 tahun. Jadi titik bisnisnya, salah satu titik bisnis saya, anak saya juga leader agensi. Jadi kami sekeluarga benar-benar bisa menikmati hasil dari bisnis dan peluang yang sangat luar biasa ini. Jadi begitu Bu Esther, awal saya mengenal 3i Network. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi 3i Networks ini bisa jadi solusi dan juga bisa menjadi bisnis keluarga ya, walaupun anak masih kecil, masih 16 tahun, tapi sudah punya aset ya, punya investasi dan juga punya bisnis yang bisa dikerjakan oleh orang tua yang akan diberikan kepada anak juga ya. Tentunya ini luar biasa, ini leader agency ya untuk sang anak. Nah, Pak Gede, apa yang dilakukan, yang dialami ya, maksud saya apa saja pencapaian yang sudah didapatkan dari bisnis 3i Networks ini ya, dibanding ya saya percaya bahwa 3i Networks ini adalah sebuah bisnis percepatan yang bisa membawa kita kepada impian-impian kita ya, walaupun mungkin ya kita menebus dengan cepat ya, mungkin kegagalan kita puluhan tahun di masa lalu itu bisa terbayar gitu dengan indahnya di 3i Networks ini kalau kita kerjakannya dengan baik sekali. Oke, baik Bu. Jadi kalau boleh saya bilang, pencapaian yang benar-benar sangat saya syukuri adalah yang pertama pencapaian non materi, Bu. Jadi saya memang benar-benar sangat mendambakan adalah kebebasan waktu. Nah, jadi ini sudah saya capai ketika baru awal menjalankan 3i Network. Kenapa saya bilang seperti itu? Beda sekali rasanya ketika dulu saya sebagai seorang karyawan, apalagi yang pegang jabatan gitu ya. Jadi rasanya waktu benar-benar kita harus dedikasikan untuk perusahaan. Namanya juga kita dibayar dan diberikan posisi gitu. Jadi mau tidak mau semakin tinggi jabatan kita, waktu pun diminta semakin banyak untuk kita mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab yang kita kerjakan untuk perusahaan. Nah, tetapi bedanya ketika berada di 3i Network yang saya rasakan adalah yang pertama itu tadi adalah waktu yang bisa saya atur dan kerjakan sesuai dengan waktu yang saya punya. Maksudnya kalau pagi hari mungkin saya ada kesibukan lain, saya bisa mengerjakannya di siang hari, sore hari, atau malam hari. Itu yang saya dapatkan pertama. Otomatis dengan waktu yang saya bisa atur sendiri, saya jadi punya banyak waktu bermanfaat untuk keluarga, terutama orang tua. Karena saya masih punya orang tua yang
harus saya perhatikan juga gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin saya tidak terlalu bisa dekat dengan mereka, jarang bisa ketemu. Tetapi setelah mulai di 3 Network, saya sudah bisa sering ketemu mereka, mengatur waktu sesuka hati, kapan harus ketemu, kapan dibutuhkan saya ada di antara mereka. Itu kebebasan, kalau menurut saya pencapaian yang menurut saya tidak ternilai harganya gitu. Walaupun selain pencapaian non materi, saya juga tidak pungkiri bahwa di sebuah bisnis pasti kita akan punya impian-impian besar juga untuk pribadi maupun untuk keluarga. Nah, di awal saya memulai bisnis ini bersama istri saya dan keluarga tentunya kami sudah berkomitmen bahwa apapun impian kita itu adalah impian bersama yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi impian pribadi antara ini impian saya harus saya wujudkan sendiri, impian istri harus dia perjuangkan sendiri. Kami sudah berkomitmen dari awal. Nah, itulah sebabnya kenapa di awal menjalankan bisnis ini kami benar-benar jalankan bareng-bareng. Saya support jaringan istri saya, demikian juga sebaliknya. Jadi kami saling mensupport. Nah, bersyukur setelah 1 tahun 3 bulan berjalan di bisnis ini, impian yang menurut kami tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya bekerja 20 tahun, istri saya juga pernah bekerja, sampai hari ini masih bekerja, lebih dari 20 tahun di pariwisata. Tidak terpikir bagaimana ingin memiliki sebuah mobil impian keluarga. Gitu. Jadi 1 tahun berjalan, bersyukur sekali saya diizinkan bersama keluarga untuk mewujudkan salah satu impian, yaitu 1 unit mobil Honda HR-V 2019. Jadi bersyukur sekali, ini adalah benar-benar luar biasa, benar-benar murni dari 3 Network Boystar. Kemudian yang kedua, saya juga mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan gratis bersama 3 Network ke luar negeri, di kapal pesiar lagi gitu ya. Kalau boleh saya flashback sedikit, dulu istri saya ke kapal pesiar, Bu, tetapi bukan jalan-jalan, tapi sebagai pekerja. Luar biasa, 2 tahun pernah bekerja di kapal pesiar. Itu 2007 sampai 2009. Tapi berkat 3 Network, kami bisa jalan-jalan ke kapal pesiar bukan sebagai pekerja, tapi sebagai tamu. Nah, tapi benar-benar pengalaman yang luar biasa menurut kami. Dan itu gratis dari 3 Network. Ya. Kemudian saya juga berkesempatan jalan-jalan ke luar negeri yang kedua kalinya, tapi waktu itu saya sendiri ya, karena ini program dari 3 Network kita di support system di Bali, saya juga dapat reward jalan-jalan lagi ke luar negeri ke Malaysia waktu itu. Jadi nggak kebayang dalam 1 tahun saya tahu luar negeri itu 2 negara. Dulu jangankan ke luar negeri gitu ya, ke Singapura gitu ya, Bu ya, taunya cuma Singaraja aja. Jadi pulang bolak-balik Singaraja, nggak pernah kepikir Singapura gitu, Bu. Jadi akhirnya 3 Network lah yang mewujudkan impian-impian kami. Itu pencapaian yang menurut saya tidak akan bisa saya wujudkan ketika saya masih tetap posisi sebagai karyawan seperti dulu. Saya yakin tidak akan bisa mewujudkan hal seperti itu. Nah, kemudian dari sisi hal lain, Bu, pengelolaan keuangan. Dan ini memang benar-benar sangat saya rasakan perbedaannya. Nah, dulu jangankan untuk setiap bulan menabung 1 juta per bulan untuk disisihkan jangka panjang, seperti tadi saya cerita di awal. Sulit banget rasanya mengatur seperti itu, karena mungkin di samping mindset, kita juga belum ketemu programnya, gimana caranya ngelola gitu, Bu. Tapi ketika di 3 Network sampai hari ini, saya sekarang sudah masuk 2 tahun 10 bulan kami sekeluarga. Kami sudah punya 13 polis sekeluarga di program 3 Network Boystar. Jadi kalau boleh dihitung premi per bulan, kami bayar premi kurang lebih 5 juta sekian, lebih dari 5 juta. Saya pribadi punya 3 polis, istri punya 4, anak saya punya 2 polis, orang tua masing-masing 1. Jadi ibunya dari istri saya 1 polis dan orang tua saya sendiri masing-masing 1 polis. Jadi total 13 polis. Nah, yang sangat-sangat saya syukuri adalah ketika kondisi seperti hari ini pun ya, kondisi kita lagi tidak bisa beraktivitas bebas, kita harus ada di rumah. 3 Network tetap memberikan yang terbaik buat kami. Jadi tetap bisa, setidaknya premi itu tidak lagi keluar uang sendiri untuk membayar. Jadi tidak ada beban tambahan untuk kondisi sulit harus menyisihkan kembali untuk membayar premi. Jadi benar-benar kami bisa save itu untuk masa depan, untuk kuliah anak, nanti untuk masa pensiun, untuk orang tua dan sebagainya. Itu benar-benar pencapaian yang menurut saya dari 3 Network sangat-sangat saya syukuri, Bu Esther. Jadi itu mungkin Bu Esther sampai hari ini yang saya rasakan. Oke, baik Pak Gede ya. Jadi ini luar biasa ya teman-temannya, sebuah pencapaian yang sangat bagus sekali, bahkan ya tidak bisa diukur dengan materi juga ya, untuk keluarga hubungan semakin baik ya, dan juga
bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi mungkin teman-teman juga yang lain pernah mengalami yang namanya kejenuhan dalam bekerja, sebenarnya itu juga bisa bisa jadi contoh nih ya Pak Gede untuk ketika kita jenuh, cobalah untuk rehat Ya, gitulah. Itu sudah tanda bagi kita untuk harus, mengambil keputusan untuk pindah, itu ya, pindah ke zona yang lebih baik lagi. Siapa tahu dengan kita resign, malah dipertemukan dengan bisnis ini ya. Jangan nunggu harus dapat dulu ya, tapi ya kadang-kadang kita harus berani mengambil keputusan ya Pak ya. Nah, ya Pak betul Bu. Gede ini, ngomong-ngomong, setiap perjalanan bisnis tentunya nggak ada hal yang mudah. Pasti ada tantangan ya, pasti ada hambatan. Bagaimana, cara Pak Gede dan istri ya, ketika terjun dalam bisnis bersama dengan keluarga, menghadapi tantangan dan hambatan yang datang dalam menjalankan bisnis itu sendiri? Oke, baik Bu, betul sekali Bu. Jadi apalagi kalau kita berpikir tidak pernah belajar berbisnis, taunya hanya bagaimana jadi karyawan, bekerja menghasilkan uang. Tentu saja ketika memulai berbisnis, kadang-kadang orang merasa bisa nggak saya nanti takut gagal dan sebagainya. Nah, tapi luar biasanya dengan program 3i Network ini, hal-hal seperti itu ternyata ketika saya khawatir dulu di awal, ternyata di 3i Network itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak akan rugi secara modal, tidak akan mengeluarkan sesuatu yang besar gitu ya dalam jumlah secara materi besar yang harus kita investasikan dulu untuk memulai bisnis ini. Jadi kalau hambatan yang kami rasakan selama menjalankan Trade Network adalah paling kami hanya bertemu dengan orang-orang yang awalnya itu negatif, kemudian tidak percaya dengan dahsyatnya bisnis ini, dan akhirnya mereka menolak. Nah, itu saja sih sesungguhnya yang kami rasakan di awal bersama keluarga. Tetapi kami di awal sudah benar-benar sangat menanamkan sebuah keyakinan, Bu. Jadi setiap bisnis yang seperti yang pernah saya pelajari, apapun bisnis itu pasti akan bertemu dengan namanya penolakan. Entah jual baju, entah jual makanan dan sebagainya. Saya selalu berpikir bahwa tidak mungkin semua orang akan langsung belanja di kita, beli barang kita dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat ya, orang jualan koran pun ada yang nolak gitu ya, padahal hanya cuma Rp3.000 di lampu merah, nggak semua orang juga beli, tapi tiap hari dia jualan gitu. Nah, jadi dari sana saya belajar bahwa hambatan yang saya alami selama di 3 Network sebenarnya tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena saya sangat yakin bahwa program ini bermanfaat buat banyak orang. Ketika orang ngambil tidak jalankan bisnisnya pun mereka sudah mendapatkan suatu manfaat. Jadi kami niatkannya adalah bagaimana membantu banyak orang untuk belajar mulai mengelola keuangan. Terlepas dari peluang bisnis yang luar biasa, mengelola keuangan sebagai apapun kita, itu sebenarnya harus kita lakukan. Dan Kria Network menyediakan itu. Gitu. Keuangan bisa kita kelola, sekaligus kita bisa punya bisnis yang bisa kita kerjakan dengan waktu yang sangat fleksibel. Nah, itu yang membuat saya apapun kendalanya diremehkan, itu hal-hal wajar menurut saya, Bu. Jadi pernah bekerja 20 tahun itu pun banyak ketemu orang-orang yang negatif gitu ya. Jadi sudah hal biasa menurut saya ada orang positif, orang negatif. Itu yang menyebabkan ketika berbisnis kalau boleh saya simpulkan, mental saya sedikit sudah agak terasah gitu Bu, karena dulu bekerja di perusahaan besar ya udah biasa dengan hal-hal yang menurut saya tingkat stresnya tinggi dan sebagainya. Tetapi ketika di 3i Network saya benar-benar nggak rasakan itu, enjoy banget Bu gitu. Jadi presentasi belum join ya buat saya nggak masalah, besok 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun mungkin saja mereka akan tertarik dan akan join. Jadi tantangannya cuma itu saja sebenarnya Bu. Kalau tantangan lain yang sampai membuat saya stres banget, akhirnya baper dan sebagainya, bersyukur sampai hari ini saya tidak mengalami itu. Makanya kondisi work from home seperti hari ini, tidak boleh keluar lagi bebas seperti sebelum-sebelumnya offline ya, saya tetap bisa enjoy kerjakan secara online. Kemudian kami juga sudah mengikuti training-training secara online dan sebagainya. Jadi menurut saya 3i Network hari ini bisa menjadi jawaban terhadap berbagai tantangan bisnis yang orang hadapi di luar sana. Karena kita bisa tetap produktif di tengah berbagai kondisi. Apapun kondisinya, kita tetap bisa jalankan dan kita tetap bisa menghasilkan income buat kita sendiri, keluarga, dan yang paling penting adalah investasi kita tetap kita tidak harus utak-atik. Kalau saya jujur saja, sampai hari ini saya tidak pernah terpikir investasi yang saya punya tarik untuk kebutuhan mengatasi pandemi, tidak pernah terpikir sama sekali. Kenapa? Karena saya berpikir memang ini untuk jangka panjang nanti. Di luar sana banyak orang yang berpikir setelah berinvestasi, kondisi sekarang mereka
berpikir tarik investasinya gitu. Padahal sesungguhnya mereka punya rencana jangka panjang yang jauh lebih besar yang dulu mereka cita-citakan dengan melakukan investasi itu. Begitu, Bu Esther. Ya, baik Pak Gede. Ya, jadi ya tanpa sadar kita sudah durasinya sudah habis dan Ya. Teman-teman semua, saya mengumumkan untuk testimoni yang kedua, Pak Aripena berhalangan untuk hadir karena ibundanya baru selesai dioperasi sehingga sedang menunggu ibunya ya. Jadi kali ini hanya Pak Gede aja, Pak Gede aja. Nah, Pak Gede, terima kasih untuk sharingnya malam ini ya, sangat Baik, Bu Esther. inspirasi sekali ya teman-teman. Tinggal kita bagaimana untuk tetap fokus mengerjakan bisnis ini ya. Dan sebelum kita mengakhiri, Pak Gede bisa memberikan closing statement bagi semua yang menonton malam ini juga. Baik, Bu Esther, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat Ria Network dimanapun berada dan apapun latar belakang Bapak Ibu hari ini, mungkin saja Bapak Ibu di antara yang hadir hari ini ada yang seperti saya dulu, 20 tahun bekerja, bahkan sampai hari ini pun masih bekerja. Nah, Bapak Ibu yang hari ini masih bekerja, saya bilang bersyukur sekali Bapak Ibu semuanya, masih punya income, tetapi ketemu dengan peluang yang sangat luar biasa ini. Jadi pesan saya adalah, apapun profesi, latar belakang Bapak Ibu hari ini, kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan Tria Network, segera kerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan lagi, jangan tunda-tunda lagi, atau Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung, sudah mendengar peluang ini, saya sangat sarankan segera ambil peluang, jangan seperti saya nunggu 20 tahun bekerja dulu, resign baru kemudian belajar berbisnis. Nah, kerjakan ketika Bapak Ibu masih punya income hari ini dari pekerjaannya, kemudian punya double income, menurut saya itu keren banget Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi hari ini di Bali, misalnya contoh seperti istri saya di pariwisata, ketika pariwisata lagi turun, bersyukur sekali Tria Network masih memberikan income yang bisa kami gunakan untuk melanjutkan kehidupan, bahkan itu sangat stabil. Jadi tidak ada seperti misalnya kalau kita di pariwisata paling kita dirumahkan, kita dibayar hanya gaji pokok dan sebagainya, tapi luar biasanya Tria Network tetap membayar kita dan itu sangat stabil. Nah, itu pesan saya Bapak Ibu semuanya, jangan sia-siakan peluang ini, segera kerjakan, kita kerjakan sama-sama karena sistem sudah ada, tinggal mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh support system masing-masing. Nah, mungkin itu pesan dari saya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga pasti punya impian-impian besar seperti saya dan keluarga yang ingin segera Bapak Ibu wujudkan. Mari kita berjuang sama-sama di Tria Network. Sampai jumpa di puncak sukses dan pasti Crown. Yes, pasti Crown. Terima kasih Pak Gede untuk waktu dan kesempatannya untuk sharing yang sangat luar biasa. Semoga sharing ini bermanfaat dan juga menginspirasi ya orang-orang yang baik yang sudah bergabung, yang sedang berjuang maupun yang belum bergabung ya, terutama untuk karyawan-karyawan ya, supaya segera mengambil keputusan. Nah, terima kasih juga untuk Pak Sandy yang sudah membawakan presentasi info bisnisnya yang lengkap, dan semua partisipan yang sedang menonton, semoga kita sehat, terus kuat, dan badai ini pasti kita lewati. Ketika badai lewat, kita juga bisa meningkatkan performa lebih baik lagi.